Halo semuanya, saya Calvin Kue. Sekarang saya akan menyampaikan tentang analisa risiko sebagai tugas 4 dari manajemen risiko konstruksi. Nah, tugas 4 ini merupakan lanjutan dari tugas 3 yang sebelumnya merupakan risk breakdown structure dari gedung tingkat atau kantor. Nah, pada tugas keempat kali ini saya akan menganalisa risiko-risiko yang terdapat pada tugas 3. Nah, secara garis besar ada dua macam untuk melakukan analisis risiko, yaitu secara kualitatif dan kuantitatif. Analisis secara kualitatif digunakan pada hal-hal yang tidak dapat dihitung secara materi. Contohnya adalah gangguan kenyamanan pada masyarakat di sekitar proyek. Yang kedua merupakan analisis secara kuantitatif, yang digunakan pada hal-hal yang dapat dihitung secara matematis, misalnya kerugian pada suatu proyek. Sebenarnya ada satu lagi, yaitu semi kuantitatif, yang merupakan campuran dari analisis secara kualitatif dan analisis secara kuantitatif. Yang akan saya gunakan yaitu analisis secara semi kuantitatif. Nah, sebelum masuk ke dalam analisis risiko, tentu saja kita akan mempelajari tentang bagaimana untuk mengkriteriakan risiko-risiko. Nah, ada dua indikator, yaitu dampak atau pengaruh dan probabilitas. Dari dua indikator tersebut kita akan menilai dari 1 sampai 5 dari dampak atau pengaruh. Pada nilai pertama yaitu dampaknya tidak terlalu signifikan. Yang kedua yaitu minor. Yang ketiga moderat atau sedang. Yang keempat major. Yang kelima sangat berbahaya. Untuk probabilitas kita juga akan memberikan nilai 1 sampai 5. Untuk nilai yang satu yaitu sangat jarang, yang kedua yaitu jarang, yang ketiga moderat atau sedang, yang keempat sering, yang kelima hampir pasti. Nah, contoh skor dampak risiko dan kriterianya. Untuk level 1, pada dampak risikonya itu sedikit mengganggu pelayanan, tidak menimbulkan kerusakan, tidak berdampak pada pencapaian tujuan secara umum, tidak berdampak pada pencemaran atau reputasi instansinya, tidak ada atau hanya berdampak kecil pada kerusakan lingkungan. Yang kedua, yaitu cukup mengganggu pelayanan, menimbulkan kerusakan kecil, mengganggu pencapaian tujuan instansi, meskipun tidak signifikan, berdampak pada pandangan negatif terhadap instansi dalam skala lokal. Adanya kerusakan kecil terhadap lingkungan. Yang ketiga, yaitu mengganggu kegiatan pelayanan secara signifikan, adanya kekerasan dan menimbulkan kerusakan yang serius, mengganggu pencapaian tujuan instansi secara signifikan, berdampak pada pandangan negatif terhadap instansi dalam skala nasional, dan adanya kerusakan cukup besar terhadap lingkungan. Yang keempat, terganggunya pelayanan sekitar 3-6 hari, adanya kekerasan dan menimbulkan kerusakan yang serius dan membutuhkan perbaikan yang cukup lama, sebagian tujuan instansi gagal dilaksanakan, merusak citra institusi dalam skala nasional, dan adanya kerusakan besar terhadap lingkungan. Yang kelima, terganggunya pelayanan lebih dari seminggu, kerusakan fatal, sebagian tujuan instansi gagal dilaksanakan, merusak citra institusi dalam skala nasional, dan penggantian pucuk pimpinan instansi secara mendadak. Dan juga terjadinya KKN dan diproses secara hukum. Nah, contoh dari skor frekuensi, risiko, dan kriterianya. Untuk level 1 yaitu sangat jarang, contoh deskripsi rincinya adalah kejadiannya hanya muncul dalam keadaan-keadaan tertentu. Frekuensinya kurang dari sekali dalam 10 tahun. Untuk level kedua yaitu jarang, yaitu kejadiannya dapat muncul pada saat yang sama. Frekuensinya adalah paling sedikit sekali dalam 10 tahun. Yang ketiga yaitu level moderat atau sedang. Deskripsinya adalah kejadiannya seharusnya muncul pada saat yang sama. Lalu frekuensi kejadiannya paling sedikit sekali dalam 5 tahun. Nah, untuk level keempat yaitu sering, kejadiannya mungkin muncul pada kebanyakan situasi dan frekuensi munculnya paling sedikit sekali dalam 1 tahun. Yang kelima yaitu hampir pasti atau sangat sering. Kejadiannya diharapkan muncul pada kebanyakan situasi dan frekuensinya lebih dari 1 kali dalam setahun. Nah, sekarang masuk ke dalam analisa resikonya. Dalam analisa resiko semi kuantitatif, saya
mengklasifikasikan dari level 1 sampai 5 untuk dampak risiko dan untuk frekuensi risiko. Untuk level 1 pada dampak risiko bisa dilihat dari yang tadi. Yang pertama yaitu tidak signifikan, sampai yang kelima sangat berbahaya. Untuk nilai probabilitasnya yaitu nilai 1 sangat jarang, sampai yang kelima hampir pasti terjadi. Nah, bisa dilihat saya sudah mengklasifikasikannya kepada masing-masing resikonya. Nah, kemudian dari dampak risiko dengan frekuensi risikonya, kita bisa mengetahui tingkat risikonya dengan memperkalikan dampak risiko dengan frekuensi risikonya. Dari 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, dari sini kita bisa melihat tingkat risiko dari masing-masing risikonya. Nah, dari tingkat risiko masing-masing risiko, kita bisa mengklasifikasikannya ke dalam kriteria penerimaan risiko. Untuk level risiko yang 1-3 itu dapat diterima dengan pengendalian yang cukup, yang bertanggung jawab itu pimpinan menengah atau operasional. Yang untuk level 4-6 itu harus dipantau dengan pengendalian yang cukup, yang bertanggung jawab juga pemimpin menengah atau operasional. Untuk level risiko 6-9 itu diperlukan pengendalian oleh manajemen dengan pengendalian yang cukup, yang bertanggung jawab juga pimpinan menengah atau operasional. Nah, untuk level risiko 10-14 itu harus menjadi perhatian manajemen dan hanya dapat diterima jika dengan pengendalian yang sangat baik, dan yang bertanggung jawab merupakan pimpinan puncak. Untuk level 15-25 itu benar-benar tidak dapat diterima untuk risiko tersebut, dan harus menjadi perhatian khusus juga, dan hanya dapat diterima dengan pengendalian yang sangat baik, dan yang bertanggung jawab merupakan pimpinan puncak. Oke, saya kira cukup untuk tugas 4 kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya.